Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazim dan halu bihil uqadu wa tanfarizu bihil kurabu wa tunabihil awaizu wa tunalu bihi raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli makhluk ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barakallah, senang sekali seperti biasa di hari Kamis sore ini pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore. Tentunya kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara Majelis Ilmu Kita Syiar. Dan pemirsa di rumah seperti biasa dalam Majelis Ilmu Syiar kita pada siang hari ini kita akan mendengarkan tausiah agama yang nantinya akan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz kita, yakni sudah hadir di studio TVRI Jambi, Ustadz kita, Ustadz Al-Mutahhiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insyaallah. Dan pemirsa di rumah, tadi juga di awal kita telah mendengarkan lantunan sholawat yang begitu indah yang dibawakan oleh ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Mushola Hubbul Islam, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang terpenting ya Ustadz ya. Kita lihat tadi sholawat yang begitu indah, ibu-ibunya juga semangat-semangat hari ini dan cantik-cantik sekali. Awet muda semua ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah, karena suasana kita di bulan ini masih dalam suasana bulan Muharram ya Ustadz ya. Dan kita akan membahas dan mendengarkan tausiah oleh Al-Ustadz kita terkait dengan bulan Muharram, bulan istimewa penuh keberkahan. Nah Ustadz, kita melihat mulai dari minggu lalu sebagaimana semaraknya Ustadz ya. Di berbagai kecamatan, saya lihat kelurahan juga itu pawai obor untuk memperingati tahun baru Islam, bulan Muharram ini sendiri Ustadz. Nah lantas keberkahan dan keistimewaan apa sih Ustadz di bulan Muharram ini sendiri? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'dah. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ibu-ibu di studio yang dirahmati oleh Allah. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, masih sehat karena masih bulan mudo ya, ya, masih segar. Alhamdulillah. Ibu-ibu pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah juga hari ini, di saat ini kita masih menikmati nikmat Allah, mencicipi tahun yang baru. Tahun baru ini merupakan tahun keberkahan yang Allah berikan kepada kita.
tahun ini sudah menginjak 1447 Hijriyah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat kenapa bulan Muharram ini sangat syarat dengan keberkahan. Kenapa bulan Muharram ini kok dijadikan tahun yang baru, yang awalnya. Lalu sebelum dulu itu kita Islam ini tidak punya kalender sebenarnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir saja itu tahunnya tidak tahu. Bulannya ada Rabiul Awal. Sama dengan nenek mamak kita dulu. Ditanya, Nyai lahir kapan? Pokoknya Nyai lahir air batang hari itu naik. Gitu. Pokoknya Datuk lahir Belanda baru datang. Macam itulah kira-kira. Jadi dikira-kira. Nah Rasulullah pun ketika lahir itu belum ada tahunnya. Pas saat itu bertepatan dengan Abrahah membawa pasukan gajah. Sehingga Rasulullah lahirnya disebut namanya tahun gajah. Sampailah pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ini khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau waktu itu menerima surat dari salah satu gubernurnya. Ini kalau kita lihat dalam tarikh tasri' atau tarikh Islamnya atau dalam tarikh sejarah Islamnya. Jadi Umar ini agak kebingungan. Ada pembukuan tapi tidak jelas kapan tanggalnya. Secara Islamik. Yang kita tahu yang mulai muncul itu kalender banyak semua. Cina juga punya kalender sendiri. Masihi itu juga punya kalender sendiri. Maka Islam harus punya identitas kata Sayyidina Umar waktu itu. Saya ceritakan sedikit supaya sedikit agak tergambarkan. Maka rapat nih, kumpul para sahabat, diskusi. Kita tahunnya tahun apa? Wah, ada yang mengusulkan ini, ada yang mengusulkan itu, ada yang mengusulkan kita namanya tahun ini saja. Tahun mulai Rasulullah lahir, tahun kelahiran. Ada yang tahun walidiyah kalau kelahiran. Ada yang tahun ini. Tidak, akhirnya ada satu pemuda, anak muda ngomong bagaimana kalau tahunnya kita namakan tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah ini artinya kita berpindah. Berpindah bukan hanya berpindah tempatnya, tapi berpindah dari yang mazlum, yang dizalimi, yang kelam menuju yang penuh sinar keimanan. Sepakat. Akhirnya sahabat sepakat, oke, sekarang tahunnya namanya Muslim, tahun Hijriyah. Awal bulannya ribut lagi, diskusinya panjang. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita awal bulannya itu bulan Rabiul Awal, tahun kelahiran Nabi. Wah, jangan. Ganti bulan yang lain. Gimana kalau bulan Ramadan? Jangan bulan Ramadan. Ngapo? Masa tahun baru kita lemas-lemas katanya. Ganti lagi yang lain. Oke, kalau begitu bulan Dzulhijjah karena orang puncak haji. Wah, janganlah orang puncak haji lagi ibadah, fokus. Ada lagi pemuda ngusul, Bu. Gimana kalau awal bulannya, bulan satunya dalam kalender hijrah, kita buat bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Ternyata di bulan Muharram itu alasan pertama, orang baru balik haji. Maka orang sudah dalam keadaan penuh dengan keimanan. Yang kedua, kita menatap untuk menyambut Rasulullah lahir. Sudah Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, dekat di tengah-tengah. Akhirnya sepakatlah semua sahabat waktu itu. Awalnya bulan Muharram, tahunnya namanya tahun Hijriyah. Nah, kenapa ini kok Muharram menjadi mulia, ibu-ibu sekalian? Ada dalam kitab Asrarus Syahril Muharram. Rahasia-rahasia di dalam bulan Muharram. Ternyata banyak dikatakan oleh para ulama, dalam 12 bulan itu namanya sesuai dengan kejadian. Ramadan itu bahasa Arabnya Ramda, artinya panas. Saat itu memang musim panas betul, makanya namanya bulan Ramadan. Dzulhijjah, dia nama bulan Dzulhijjah karena saat itu orang melaksanakan haji. Ada nama-nama. Tapi kalau Muharram, itu nama yang melekat langsung Allah yang memberikan. Satu. Makanya dia penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian mulai dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW Muhammad, banyak kejadian penting terjadi di bulan Muharram itu. Maka karena banyaknya kejadian bulan Muharram, maka penuh dengan keberkahanlah bulan Muharram itu. Lalu berkah itu sendiri apa? Kata ulama, berkah itu definisinya ziyadatul khair. Apa arti ziyadatul khair? Benda inilah baik. Bulan ini sudah baik, ditambah baik. Ya, Muharram itu sudah baik. Ditambah dengan berkah, maka menjadi lebih
Baik. Maka identik sekali Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TPD dimana berada, bulan Muharram ini adalah bulan di mana saatnya kita mengintrospeksi diri. Satu. Yang kedua, bulan Muharram ini adalah bulan waktu kita meningkatkan keimanan kita. Yang ketiga, bulan Muharram ini adalah bulan di mana kita mengevaluasi diri untuk lebih baik menghindarkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka sebagian ulama, salah satunya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, rugi betul jika ada umat Islam mengawali tahunnya di bulan Muharram dengan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Seharusnya sesuatu itu kita awali dengan kebaikan, maka seharusnya pun kita tutup dengan kebaikan. Kata orang Melayu, kalau kita masuk ke rumah orang, datang nampak muka, balik nampak punggung. Maka bulan Muharram dibuka dengan yang baik, Dzulhijjah ditutup dengan yang baik. Apa saja kebaikan-kebaikan di bulan Muharram? Masya Allah, banyak. Yang pertama kita lihat dulu apa saja hikmah di bulan Muharram yang terjadi. Baru nanti kita masuk amalan apa yang akan kita ambil. Bulan Muharram ini ibu-ibu sekalian, mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan sampai Nabi Adam dikeluarkan. Ada kisah yang paling identik itu Nabi Nuh alaihi salam. Itu diselamatkan Allah dari banjir bandang. Juga itu pada bulan Muharram. Nabi Yunus alaihi salam. Itu diselamatkan Allah keluar dari perut ikan besar. Iya, itu juga di bulan Muharram. Nah, Nabi Yunus ini termasuk Nabi perajuk. Jadi kalau ada ibu-ibu merajuk, wajar Nabi baik merajuk. Itu. Kenapa Nabi Yunus merajuk? Merajuk karena dia sudah berdakwah, yang diajak umatnya tidak mau. Merajuk Nabi Yunus, Bu. Merajuk Nabi Yunus, aku nak pergi baiklah. Pergi dia naik ke kapal, ternyata di atas kapalnya gonjang-ganjing. Hampir karam. Kata nakoda, buang semua barang. Lah dibuang semua barang, masih juga kapal kau nak karam, akhirnya bikin undian. Siapa yang keluar namanya kita lempar ke laut. Setuju? Setuju semua jemaah yang di kapal. Setelah diguncang nama, keluar pertama Yunus. Tidak mungkin pula Yunus kau Nabi, mungkin dia buat dosa. Guncang lagi sampai 3 kali. Oh ternyata Yunian, minta maaf Nabi, walaupun kau Nabi kami lempar ke laut. Macam tu nian. Akhirnya dilempar masuk ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan Nabi Yunus alaihi salam barulah beliau taubat sambil dia membaca doa, membaca zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Baik, Ustadz kita jeda dulu ya Ustadz ya. Ini memang kalau kita mendengarkan tausiahnya asik sekali ya ibu-ibu semua ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu karena Syiar masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada siang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Al-Mutahhiri. Dan masih bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Musholah Hubbul Islam, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Dan tema kita pada siang hari ini ialah bulan Muharram, bulan istimewa penuh keberkahan. Nah tadi Ustadz di segmen pertama memang begitu asik kita mendengarkan bagaimana kisah tadi Ustadz ya, asal muasal dari bulan Muharram ini sendiri. Nah lantas keistimewaan dan keberkahan apa lagi Ustadz yang ada di bulan Muharram ini? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa TPRI dimanapun Anda berada. Karena banyaknya kisah-kisah yang ada di bulan Muharram, banyaknya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram, maka Allah juga memberikan keberkahannya di bulan Muharram dengan banyaknya amaliyah-amaliyah di bulan Muharram. Kalau kita ceritakan kisah-kisahnya itu tidak selesai kita ngaji. Ya. Maka apa saja amaliyah yang paling baik di bulan Muharram itu? Supaya Muharram kita ini lebih bermakna. Ya, jangan hanya sibuk dengan hidup obor, habis perkara. Tidak. Tapi ternyata itu masih ada hikmah yang lain di dalam itu. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, salah satu ulama namanya Syekh Abdul Hamid Hakim, itu merangkum banyak sekali amaliyah-amaliyah di dalam bulan Muharram itu. Dibuat dalam syair oleh para ulama. Ya, kata ulama, antara amaliyah di bulan Muharram itu lebih-lebih tanggal 10 Muharram.
Kita sekarang insya-Allah tanggal 7 kalau tidak salah Muharramnya Ibu ya. Karena Jumat itu tanggal 1-nya kemarin. Sekarang Kamis berarti tanggal 7. Insya-Allah Sabtu malam Ahad itu 10 Muharram. Apa amalan yang bisa kita lakukan sepanjang Muharram sampai 10 Muharram sampai mungkin habis Muharram? Kata Syekh Abdul Hamid, banyak sekali itu disimpul menjadi sum salli sal zur'an liman ud waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi'al ayali qallim dhufran sampai habis. Yang pertama amaliyah dari yang saya baca itu ada dalilnya yang muttafaq, ada yang memang dalilnya agak lemah. Tapi yang paling kuat itu amaliyah kita di bulan Muharram yang paling baik itu ibu-ibu sekalian adalah sum, pertama puasa. Ditanya dengan sahabat, ada sahabat nanya, "Ya Rasulullah, puasa apa yang paling elok setelah puasa Ramadan?" Kata Rasul, puasa yang paling elok setelah puasa Ramadan itu puasa di bulan haram. Nah, para ulama mengatakan bulan haram yang dimaksud di sini adalah bulan Muharram. Kenapa puasa di bulan Muharram itu sangat dianjurkan? Ternyata ibu-ibu sekalian, puasa itu sebelum kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Muharram. Lebih tepatnya tanggal 10 Muharram. Sahabat disuruhnya berpuasa di tanggal 10 Muharram itu, Bu. Sebelum kita wajib puasa Ramadan. Nah, jadi puasanya puasa Muharram. Makanya puasa Muharram nih dulu mungkin agak wajib gitu kan. Nah, sekarang tidak wajib lagi tapi sunnah. 10 Muharram puasa. Sahabat ditanya, "Ya Rasulullah," sahabat nanya nih, puasa 10 Muharram itu besar pahalanya. Jika virus sanatul madiyah. Menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Tapi dosa yang mana? Dosa yang kecil. Ya, kalau ngapus hutang tak bisa, Bu. Kalau hutang harus dibayar. Ya. Yang kredit panci, kredit apa dibayar. Ya, tak bisa berpuasa. Harus dibayar. Tapi ini dosa-dosa kita yang kecil. Yang kadang kita tidak sadar kita pernah melakukannya. Nah, saat itu Rasulullah ditanya dengan sahabat, "Ya Rasulullah, puasa tanggal 10 Muharram ni iya puasa," kata Nabi. Tapi orang Yahudi juga puasa, Rasul. Orang Yahudi puasa tanggal 10. Kata Nabi kalau macam tu kita puasa tanggal 9. Kalau aku panjang umur, esok tanggal 9 kita puasa. Cuman ketika Rasulullah menyampaikan itu, Rasulullah kepundut. Kata orang Jawa itu, Rasulullah sudah wafat. Makanya para ulama mengatakan tingkatan puasa di bulan Muharram itu satu afdal. Itu tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Yang kedua, kalau tidak bisa yang afdal 2 hari. 9 atau 10, 10 atau 11. Jadi 9, 10 atau 10, 11. Yang ketiga, kalau tidak mampu, Bu, maka cukup puasa tanggal 10 Muharram saja. Jangan, kalau bisa jangan tertinggal nian. Kenapa? Besarnya fadilah bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan karena afdalnya puasa setelah puasa Ramadan, kata ulama dan kata Nabi juga, adalah puasa setelah bulan Ramadan itu puasa bulan Muharram. Apa fadilahnya lagi? Masya Allah, sangat banyak sekali fadilah berpuasa di bulan Muharram selain kita sehat. Nah, sekarang ada yang bertanya dengan saya waktu itu, "Ustaz, kebetulan tanggal 10 Muharram itu hari Minggu. Kasihan, rendang tak bermakan, undangan banyak." Jadi macam mana? Nah, puasalah tanggal 9-nya itu. Ya, tanggal 10-nya puasanya lah kita puasa dulu, Bu. Ya, kalau memang tak tahan yang lagi makan rendang tu tadi, makanlah. Yang penting niat puasa tadilah sudah ada. Cuman kalau pacak bertahan. Kalau tak dapat lanahan ya sudahlah. Tapi kalau bisa kaget hari Seninnya juga puasa lagi supaya keberkahan tetap ada pada kita. Yang kedua, apa amalan lagi yang bagus di bulan Muharram itu selain puasa? Sum salli, banyakkan solat. Solat di sini solat sunnah, Bu. Banyakkan tahajud, banyakkan duha. Kalau kita terbiasa bangun tengah malam, tahajud. Jangan bangun tengah malam terkejut, baik nak kencing. Tapi bangun juga salat tahajud. Sum salli sal, sambung tali silaturrahim. Makanya kadang 10 Muharram tu kadang kita ngumpul di masjid sama-sama sedekah. Itu termasuk amalan di bulan Muharram. Sum salli sal zur aliman. Apa zur aliman itu? Ada orang alim kunjungi, Bu. Silaturrahim. Ibu-ibu pengajian itu termasuk salah sunnah di bulan Muharram, mengunjungi orang alim. Salli zur aliman, ud waqtahil, ud itu potong kuku, waqtahil pakai celak. Ini dalilnya agak lemah.
Kalau mau dipakai silahkan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ra'sal yatim yumsah. Kepala anak yatim diusap. Ngusap kepala anak yatim itu memang harfiahnya mengusap, Bu. Tapi jangan lupa, selain ngusap, bagi duit. Jangan ngusap panjang, baik. Ngusap bagi duit. Kenapa? Rasulullah itu pernah ditanya, Mbak. Ya, ada orang datang kepada Rasul. Ngadu, ya Rasulullah, saya ni keras hati. Keras hati gitu. Kerasin hati saya ni. Dan nak ngani cakap orang bahasa kita tu. Iya. Kata Rasul, kalau kau keras hati, usap kepala anak yatim, bagi makan anak yatim. Itu amalan, Bu. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, kalau ibu punya kesusahan, ibu punya usaha tapi usaha agak macet, punya urusan agak tak lancar, punya anak-anak agak bebal, ibu sedekahlah, usap kepala anak yatim dan kasih dia sedekah. Lebih-lebih di tanggal 10 Muharram. Ya, jadi ngusap kepala anak yatim itu memang ada fadilah dan keutamaannya. Tapi ingat, jangan cuma ngusap, tapi juga ditempel duit kalau bisa. Apa lagi? Tasaddaq. Bersedekah. Bersedekah, Bu. Sedekah itu nolak bala. Ibu punya penyakit, niat sedekah, ya Allah, saya sedekah ini, ya Allah, saya punya penyakit, ya Allah, sembuhkan penyakit saya, ya Allah, dengan sedekah ini, ya Allah, sembuh insyaAllah. Dawu maradakum bis sedekah, kata Nabi. Kalau kamu sakit, obati dengan sedekah. Waghtasil, mandi. Apa niatnya? Sudah, ambil bes gayung, ya Allah, aku niat mandi sunat bulan Muharram karena engkau lah, lillahi ta'ala. InsyaAllah dapat pahala. Nah, itu yang agak penting kah? Wasi'alal ayal. Kalau punya keluarga, senangkan hati. Kebetulan yang hadir ke ibu-ibu, sebenarnya bapak-bapak. Jadi kaget, Bu, kalau ibu ngomong dengan bapak-bapak di tanggal 10 Muharram tuh, bang, aku minta emas, bagi. Ngapa? Karena termasuk amalan di bulan Muharram, wasi'alal ayal, menyenangkan hati keluarga. Bagaimana dengan keluarga? Suami menyenangkan hati istri, ibu menyenangkan hati suami, itu termasuk sunnah. Dalam salah satu riwayat dikatakan, barang siapa yang menyenangkan keluarganya pada tahun itu, maka Allah senangkan dia sepanjang tahun itu sampai habis tahun. Masya Allah, nikmat betul. Jadi mumpung bulan Muharram, maka disebut Muharram ini bulan penuh keberkahan. Begitu. Masya Allah, ini banyak ya Ustadz ya tadi ya Ustadz ya, amalia-amalia ya Ustadz ya, dan keistimewaannya memang luar biasa sekali ya Ustadz ya. Lantas Ustadz, bagaimana cara kita nih Ustadz untuk mengistiqomahkan dan mengingat selalu nih Ustadz untuk kita senantiasa berbuat baik sesuai dengan amalia yang Ustadz sampaikan. Karena kan kadang naik turun nih Ustadz, kayak gimana nih Ustadz? Kata orang tua bengen, kalau berkawan dengan tukang parfum, minimal dapat wanginya. Berkawan dengan tukang mandau, tukang parang, paling tidak dapat percik apinya. Berkawan tukang orang nabuh getah apa? Ngaret getah, dapatlah minimal busuknya. Maka supaya salah satu cara kita istiqomah, kita yang awam-awam iko, berkawanlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Berkawanlah dengan orang-orang yang selalu mengajak kepada Allah. Karena kehidupan kita ini, Bu, salah satu pengaruh yang besar itu adalah pengaruh orang di sekitar kita. Ini cara kita paling gampang orang awam, Mbak. Tapi kalau kita tidak pernah datang mau ke masjid, pengajian, tidak pernah milu, ya sedekah tidak pernah mau, jangan harap mau istiqomah. Jadi memang istiqomah itu memulainya berat, tapi ketika sudah dijalankan akan terasa mudah. Maka kata ulama ada maqalat al-istiqamatu ainul karamah. Ciri-ciri orang istiqomah itu dia akan mendapatkan kemuliaan. Nah, kemuliaan itu insya Allah terpancar dari wajah ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itu dia tadi ya ibu-ibu ya tadi ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya Ustadz ya, amalia-amalia ini juga dilaksanakan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Musholah Hubbul Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, kita jeda dulu ya. Baik. Pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada siang hari ini dan kita masih membahas terkait dengan tema kita bulan Muharram, bulan istimewa penuh keberkahan bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Al-Mutahhiri dan juga bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Hubbul Islam Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Nah Ustadz, di segmen ketiga ini kita kasih kesempatan ibu-ibu kita yang cantik-cantik ini untuk bertanya ya Ustadz ya. Silakan. Kita tadi lihat sudah gak sabaran mau bertanya nih Ustadz. Silahkan untuk penanya pertama. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita dari anggota Majelis Taklim Musolah Langgar Hubbul Islam, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Saya mau menanyakan singkat saja nih Ustadz. Baik. Mengapa bulan Muharram itu disebut dengan bulan haram? Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengapa bulan Muharram itu disebut dengan haram? Mungkin langsung dijawab dulu Ustadz, silakan Ustadz. Di Al-Quran dikatakan bahwasanya inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra hatta al-ayat minha arba'atun hurum. Di sisi Allah itu Allah sudah menetapkan 12 bulan, di antara 12 bulan itu di antaranya ada yang hurum. Hurum di sini atau haram di sini maksudnya bulan yang dimuliakan. Wahtaram. Dia dimuliakan bulan itu karena Allah yang memuliakannya. Itu alasan pertama. Haram di sini bukan berarti haram dalam artian berdosa, bukan. Iya. Bukan dalam artian berdosa. Sama dengan tanah haram. Tanah haram itu bukan tanahnya yang haram. Bahkan tanah haram itu maka dikatakan tanah yang suci. Dalam bahasa Arab suci itu taharah atau nazafah. Tapi sebut tanah haram. Maksudnya bukan tanah haram yang haram dalam itu bukan. Tapi tanah yang dimuliakan. Bulan ini di bulan yang dimuliakan. Dimuliakan. Kalau bulan Rajab kenapa mulia Bu? Karena di dalam bulan Rajab itu ada peristiwa mulia. Peristiwa Isra Mi'raj. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan dalam Al-Qur'an dalam 2 surah. Kalau Isra diabadikan dalam surah Al-Isra, ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Gitu. Kalau bulan Zulhijjah kenapa dia mulia? Karena di dalamnya ada peristiwa haji. Maka disebut dia bulan haram. Ya. Kalau bulan Muharram kenapa dia mulia? Karena Allah sendiri yang memuliakannya dengan menyebut dia bulan Muharram. Yang kedua karena di bulan Muharram banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi penting di bulan Muharram. Kalau tidak salah saya catat itu ada dalam kitab-kitab ulama lebih kurang 20 peristiwa yang sangat penting terjadi di bulan Muharram. Jadi maka disebut namanya bulan haram. Artinya bulan yang dimuliakan karena banyaknya peristiwa-peristiwa penting dan amaliyah di bulan itu. Nah, ulama juga mengatakan di bulan-bulan haram itu orang Arab tidak mau berperang Bu di saat itu karena memuliakan bulan itu. Jadi begitu. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Nurulita. Kita lanjut ke penanya kedua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ernawati. Iya. Kami dari Langgar Hubbul Islam. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Tadi Bapak bilang katanya kalau bulan Muharram kita harus memperbanyak bersedekah kepada anak yatim. Iya. Sedangkan kita tujuannya memang mau ke anak yatim tapi anaknya tuh jauh Pak gitu. Tadi kan dibilang kita harus ngusap kepalanya. Kalau anaknya jauh gimana tuh Pak? Anaknya jauh. Iya. Baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna. Nih gimana Ustadz? Nih, jauhnya antar pulau Ustadz. Bahkan ada yang pernah nanya dengan saya tuh Bu. Ustadz, saya mau nyumbang sama anak yatim. Iya. Saya juga anak yatim. Kalau saya nyumbang untuk diri dewe, bukan nyumbang kata saya. Iya, baik Ibu. Memang hadis Nabi itu secara harfiah memang mengusap kepala anak yatim. Nah, yang paling afdal itu kalau kita bersedekah, Bu ya. Itu kalau bisa bersedekahlah dengan tetangga yang terdekat terlebih dahulu. Kenapa? Kita berbagi kebahagiaan itu, jangan sampai kita bahagia, tapi sebelah rumah kita tidak bahagia.
ulama saja mengatakan orang pergi umroh, pergi haji, ketika dia pergi umroh tapi di sebelah rumahnya ada yang tidak makan, itu umrohnya bisa nggak mabrur, Bu. Saking pentingnya bersedekah itu. Nah, kalau memang di sekitar rumah kita, di tempat tinggal kita, sudah tidak ada lagi yang harus disedekahi, tidak ada lagi anak yatim yang perlu kita santuni, tidak ada lagi yang perlu kita usapkan kepalanya, ibu mau bersedekah ke tempat yang lain, silahkan. Tidak ngusap juga tidak apa-apa. Mungkin kan ditransfer ya. Transfer. Saya transfer tetek ting nyampe lah ke sana kan. Tapi niat kita bersedekah karena Allah, insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa video call dia ngusap kepalanya sendiri ya, Ustaz? Dibantu usap gitu ya. Dibantu usap. Iya. Baik. Iya. Iya. Iya, bersedekah itu Ibu tidak mesti kepada orang Islam. Yang wajib kita distribusikan kepada orang Islam itu adalah zakat. Kalau zakat memang distribusinya tertentu, 8 asnaf. Tapi kalau kita sedekah, hadiah, hibah, tidak mesti kita kepada orang Muslim. Karena saudara itu Ibu. Ya, ulama membagi kita itu apa? Satu ada memang namanya ukhuwah nasabiyah, saudara sedulur, karena kita sekandung. Ya. Ada ukhuwah islamiyah, kita saudara sesama Islam. Tapi kita hidup di Indonesia, ini ukhuwah wataniyah, saudara kita juga, namanya saudara sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah kepada dia, ada hidayah turun kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Ibu Erna ya. Insyaallah. Kita lanjut ke penanya ketiga. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Langgar Hubul Islam. Nama saya Nurlela dari Majelis Taklim Hubul Islam. Yang akan saya tanyakan, mengapa bulan Muharram disebut juga sebagai salah satu bulan yang dimuliakan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung silakan Ustadz. Baik, bulan Muharram bulan yang dimuliakan karena beramal ibadah di dalamnya dilipat gandakan Allah amal ibadah. Tapi berbuat maksiat juga di bulan Muharram dilipat gandakan Allah pula berbuat maksiat itu. Jadi jangan mengharap enak baik, enaknya ada juga. Ya. Oleh karena itu, maka saya bilang tadi di awal, bulan Muharram itu selain bulan menambahkan ibadah kita, juga termasuk bulan introspeksi diri kita. Bulan muhasabah diri. Kalau kita mengawali sesuatu dengan yang baik, kalau kita mau mengakhiri dengan yang baik, maka awalilah dengan sesuatu yang baik. Maka bulan Muharram ini bulan mulia, jangan disia-siakan dengan sesuatu yang disia-sia. Karena banyaknya amalan. Apakah semua amalan harus dikerjakan? Tidak. Kalau memang tidak mampu, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, dari yang saya sebutkan tadi, seidah-idahnya sekok nyangkut, jadilah. Mudah-mudahan itu membawa berkah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Insya Allah memang pertanyaannya juga luar biasa semua ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, ini saya menarik kembali Iya. kalau kita melihat keistimewaan yang penuh keberkahan di bulan Muharram ini ya Iya. Ustadz ya. Nah tadi Ustadz juga menyampaikan memperbanyak sholat sunnah Iya. Ustadz ya. Nah sholat sunnah yang dimaksud ini tadi Ustadz, sholat sunnah apa saja yang baiknya Ustadz, Ya, kita lakukan ya Ustadz. Usahakan salat sunnah yang kita kerjakan itu salat sunnah yang ada dalilnya, yang ada nas kalau kata orang itu. Sebab Mbak, ada juga salat sunat yang tidak ada dalil, yang tidak mesti, tidak seharusnya tidak kita kerjakan, gitu ya. Nah, bulan Muharram ini karena bulan melipat gandakan, maka salat sunat yang biasa kita kerjakan itu bisa menjadi pelipat gandanya. Apa salat yang paling baik dikerjakan? Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salatul lail, salat di malam hari. Kalau puasa yang paling afdal setelah Ramadan, puasa di bulan haram. Ya. Kalau salat berarti salat malam. Salat malam itu apa? Kategori masuk salat malam itu salah satunya ya tahajud. Masuk salat malam.
Tapi kalau misalnya kita sudah salat tahajud, belum tidur, kita mau salat nih, ibu bisa salat yang lain, salat witir. Bisa. Salat witir berapa rakaat? Paling banyak 11 rakaat. Ya, dak telap 11, 3. Lakan tu serakaat jadilah. Itu saking pentingnya salat malam. Nah, cara mengerjakannya bagaimana nih? Ibu mungkin terlalu capek, banyak pekerjaan, mungkin ngasuh cucu, ngasuh anak, mungkin kan ada yang kerja. Maka ibu mungkin sudah salat isya, capek ini ndak kuatnya lagi nak kerja, tidurlah ndak apa-apa Bu. Nanti bangun sebelum salat subuh, salatlah tahajud 2 rakaat. Ayatnya ndak perlu yang panjang-panjang, ndak perlu Al-Baqarah dengan Al-Imran, ndak perlu. Ya, cukup kuliah dengan belah, alhamdulillah. Ya, supaya dapat fadilah. Nah, kalau memang badan sehat, fisik kuat, tenaga ada, ibu nak tahajud dari jam 12 sampai jam 4, silakan. Silakan. Tapi setidak-tidaknya biar kita tidak dalam fadilah, ayo kerjakan 2 rakaat saja ditambah 1 rakaat witir. Masya Allah. Tapi insya Allah ibu-ibu dari Majelis Taklim Hubul Islam ini sholat malam terus. Masya Allah, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Dari jam 12 sampai jam 4 ya Bu. Mudah-mudahan ya. Nah Ustadz, semakin kesini Ustadz ya, setiap tahun kita juga semakin melihat bagaimana begitu banyak umat muslim yang begitu euforia memperingati tahun baru Masehi dibanding dengan tahun baru Islam. Nah lantas dengan fenomena hal yang seperti ini bagaimana Ustadz? Kalau tahun baru Masehi itu mempersiapkannya luar biasa Ustadz. Masya Allah, ya. Semua bakar-bakaran udah kita siapkan ya Bu ya. Nah tapi kalau tahun baru Islam sepi-sepi aja gitu di rumah. Nah ini bagaimana Ustadz secara pandangan dari Ustadz sendiri? Ya, pada hakikatnya Mbak, bakar-bakaran itu tidak jadi masalah. Bakar ayam, bakar jagung, yang penting jangan bakar rumah kan? Tidak jadi masalah. Asalkan tidak kita niatkan mengikuti perayaan agama lain. Maka kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita mengikut contoh orang lain, contoh ibadat orangnya, maka kita bagian daripada itu. Maka kalau kita tidak niatkan hal yang semacam itu, bakar-bakar tadi tidak kita niatkan sebagai karena kita merayakan tahun baru, insya Allah tidak apa-apa. Tapi lebih baik tidak usah. Supaya tidak mudarat. Maaf betul ibu-ibu. Ketika mengadakan perayaan tahun baru itu, apa yang dibuat? Tiup-tiup trompet, jalan naik motor, kadang bukan mahram, berdua-duaan, pakai bajunya you can see, I can see you, gitu kan? Iya, itu kan berarti banyak mudarat. Nah, sekarang dengan tahun baru Islam, kenapa kok sepi? Karena tidak merasa menarik menurut mereka. Makanya kata Haji Roma Irama, kenapa yang asyik-asyik itu diharamkan? Karena itu gawenya setan. Nah, memang untuk Muharram ini agak kurang menarik karena banyak orang zaman sekarang yang sudah agak lupa dengan Tuhannya. Maka perlu sekarang kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk proses seperti ini. Anak-anak kita yang menjaganya bukan orang lain, tapi menjaga anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita ada yang sifatnya agak keras, kita nasihati susah. Dinasihati kadang kita marah, dia balik marah dengan kita. Kita nak ngomong agak tinggi, dia lebih tinggi dari kita. Jangan ibu sekali-kali keluar dari mulut ibu kata-kata kebun binatang. Sebab apa yang keluar dari mulut ibu-ibu itu akan jadi doa. Maka apa yang perlu kita ucapkan? Maka eluslah dada, ucapkan istighfarkan, doakan terus dia yang terbaik. Nah kalau nak marah misalnya, jangan ngomong keluar binatang, jangan keluar. Kata-kata kasar jangan. Bila perlu kalau marah, kau kutu jadi presiden. Jadi presiden tapu kaki. Macam tu ya. Maka dengan yang baik-baik. Supaya Muharram ini lebih bermakna bagaimana? Supaya Muharram ini bisa menyaingi dengan kegiatan yang tahun baru yang Masehi bagaimana? Maka kita dulu yang memulai dari kita. Kita ajak anak-anak kita. Meriahnya tahun baru tidak mesti harus dengan bakar-bakar, dengan itu tidak. Tapi meriahnya tahun baru Islam kita isi dengan penuh ibadah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ya Ustadz ya kita tergolong ke dalam orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, kita jeda dulu ya Ustadz ya. Baik, Nanti kita sambung lagi tausiahnya, ibu-ibu juga. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Asyara Syiar pada siang hari ini dan kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Al-Mutahhiri dengan pembahasan kita bulan Muharram, bulan istimewa penuh keberkahan bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Musholah Hubbul Islam Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Nah, Ustadz, tadi beberapa keistimewaan sudah Ustadz sampaikan Ustadz ya. Ada juga satu yang menarik adalah menyambung tali silaturahmi. Nah, bagaimana Ustadz di bulan Muharram ini kita juga menjadikan momentum menyambung tali silaturahmi ini seperti apa Ustadz? Baik. Salah satu bentuk momen kita menyambung tali silaturahim di bulan Muharram ini, lebih-lebih nanti di tanggal 10 Muharram adalah kita menghadiri kegiatan di musalla dan masjid-masjid kita. Insya Allah 10 Muharram ini Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad itu 10 Muharram insya Allah. Nah, di beberapa tempat itu diadakan kegiatan pengajian biasanya, sekaligus santunan anak yatim. Itu berarti sunnah-sunnahnya kena semua itu. Sunnah sodakoh di situ, sunnah ngusap kepala anak yatim di situ, sunnah sambung silaturahim juga di situ. Itu kalau memang bertepatan dengan kegiatan. Sekarang kalau kita tidak bertepatan dengan kegiatan bagaimana? Termasuk kita menyambung silaturahim itu, mungkin ibu ada punya saudara yang jauh, belum sempat berjumpa. Sekarang sudah banyak media, video call. Kalau punya anak jauh, maaf bu, anak itu biasanya gengsi nelpon orang tua duluan. Atau terkadang mereka itu agak malas mau nelpon orang tua. Nggak apa-apa lah kita ngalah nelpon anak. Kalau kita punya orang tua, temui orang tua kita. Minta ridho, minta maaf, minta ikhlas. Itu termasuk sunnahnya. Nah, mungkin di antara tetangga kita punya rasa bersalah. Ibu pergilah keluar dari rumah, ajak suami, maaf-maafan. Di tanggal 10 Muharram lebih, kalau tidak bisa di bulan Muharram ini. Nah, kalau misalnya Ustadz ada orang ini diminta maafan, minta silaturahim, mereka tidak mau Ustadz. Mereka tidak mau kami kunjungi. Biarlah Allah yang membalas atas apa yang mereka perbuat. Termasuk juga saat kita menyambung silaturahim itu ibu, ada keluarga tetangga yang sakit datangi. Datang tuh bawalah cak roti atau buah. Nah, ketika datang mengunjungi saudara yang sakit itu termasuk cara menyambung silaturahim. Tapi ketika kita mengunjungi orang sakit itu ada adabnya sebenarnya bu. Adabnya itu tidak boleh lamo-lamo. Jangan bercerita yang macam-macam. Ya, jangan bercakap yang ida-ida. Bertanya sakit apa bang? Misalnya stroke. Wah bang, tetangga saya kemarin mati bang. Tambah susah hatinya kalau macam itu. Maka kita cukup mendoakan, ya bang, mudah-mudahan cepat sehat. Ya kita doakan bu. Jangan lama-lama karena biar mereka istirahat. Ya, jangan pula, alah masak apa tadi di belakang tempoh, ya cocoknya nanti kita makan dulu, ada usaha. Bila perlu kita yang ini termasuk cara menyambung silaturahim. Dengan tetangga datang kunjungi. Kalau memang nanti di tempat kita belum ada acara. Jadi bukan hanya lebaran sebenarnya kita silaturahim itu. Termasuk Muharram kita silaturahim, sambung. Kenapa kata Nabi? Siapa yang senang ingin umurnya panjang, rezekinya banyak, falyasil rahimah. Sambunglah tali silaturahim. Memang betul. Cuba kalau ibu tak pernah bertemu dengan tetangga, nengok tetangga muka merecung baik, yo panjang muncung 10 cm. Wah, tu. Itu insya Allah cepat bu. Cepat matinya, cepat sakitnya. Tapi kalau ibu terus senyum dengan tetangga berbuat baik, ibu punya kesusahan sedikit saja, tetangga itu pasti akan nolong semua. Inilah berkah silaturahim, berkah bulan Ramadan, bulan Muharram. Begitu. Oke, Masya Allah ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ini waktu juga yang harus memisahkan Masya kita Ustadz ya. Allah, Boleh kita berikan kesimpulannya Ustadz? Sedikit Baik. saja, silakan Ustadz. Terima kasih Mbak Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para kru di studio. Bulan Muharram ini adalah bulan di mana Allah memberikan keutamaan-keutamaan kepada kita. Ayo kita gapai keutamaan itu dengan banyak beramal ibadah di dalamnya. Kita introspeksi diri kita, mungkin tahun dulu kita belum terlalu baik
kita berubah, kita introspeksi diri kita supaya jadi lebih baik. Mungkin tahun dulu kita puasanya masih belum sempurna, ayo sempurnanya baik. Mungkin tahun dulu sholat kita masih bolong-bolong, ayo kita perbaiki lebih baik lagi. Karena umur kita tidak ada yang tahu. Masih bersyukur kita bisa berjumpa awal tahun. Allahu a'lam tahun depan kita apakah masih berjumpa atau tidak. Mumpung umur masih dikandung badan, ayo kita berubah menjadi orang yang lebih baik supaya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, tentunya terima kasih banyak atas Sama-sama. yang disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan berbagai kebaikan yang disampaikan. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Musholah Hubbul Islam. Terima kasih ibu-ibu, insya Allah senantiasa mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah, terima kasih telah senantiasa setia menonton syiar pada siang hari ini. Tentunya saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan syiar setiap hari Kamis pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata saya Mutia Lestari pamit, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu